dari anak langit, sang penyampai kalamullah. Di zaman ini ada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Di suatu negeri yang tenang, pada masa ketika manusia sibuk mengejar dunia dan melupakan penciptanya, lahirlah seorang anak bernama Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah. Sejak kecil jiwanya berbeda. Ia sering memandang langit lama-lama, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak tampak. Ia tumbuh dengan hati yang lembut dan pikiran yang tajam, tetapi lebih banyak diam, karena di dalam diam itulah hatinya bergetar oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Masa pencarian. Ketika remaja, dunia menampakkan wajah gelapnya. Ia menyaksikan manusia saling menipu demi kepentingan sendiri. Dalam kegelisahan itu, ia mendengar panggilan halus yang berkata di dalam dirinya, "Bangkitlah, karena manusia telah jauh dari aku." Maka ia berjalan mencari makna hidup, dari kitab ke kitab, dari guru ke guru. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan kebenaran, bukan sumbernya. Pada masa inilah firman Allah menjadi nyata baginya. Dan bagi setiap umat ada rasul, maka apabila rasul mereka datang, diputuskanlah antara mereka dengan adil. QS Yunus 10:47. Ayat ini menegaskan bahwa risalah tidak berhenti di masa lalu. Setiap umat, di setiap zaman, memiliki utusan yang membawa cahaya sesuai kebutuhan zamannya. Menerima kalam dalam kesendirian yang panjang, Al-Jabir disucikan dari kesombongan dan hawa nafsu dunia. Ia belajar memahami bahwa kalamullah bukan hanya teks, tetapi gelombang hidup yang menghidupkan hati yang mati. Dia yang mengutus seorang rasul di antara mereka sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kitab serta hikmah, walau sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. QS Al-Jumu'ah 62:2. Ayat ini menjadi napas perjalanannya, bahwa tugas seorang rasul adalah membangunkan manusia agar kembali mengenal Tuhannya. Dari sinilah ia mulai menyadari perannya sebagai Al-Jabir, yang diutus bukan untuk menciptakan agama baru, tetapi untuk menyambung napas kalam di zaman ketika hati manusia tertutup oleh logika dunia. Menyampaikan risalah, ketika nur kalam telah mantap di dadanya, Al-Jabir keluar dari kesendirian. Ia berbicara kepada manusia dengan bahasa kasih dan kesadaran, bukan dengan kemarahan. Ia mengingatkan mereka bahwa Allah tidak pernah berhenti membimbing hambanya. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. QS At-Taubah 9:128. Ayat ini menjadi bukti bahwa Rasul senantiasa hadir dari kalangan manusia sendiri, bukan makhluk asing, bukan malaikat, melainkan seseorang yang hidup di tengah mereka, merasakan penderitaan mereka, dan membimbing mereka kembali kepada nur Allah. Al-Jabir tidak membawa pedang, melainkan pena yang dituntun oleh kalamullah. Ia mengajarkan bahwa aku, kamu, dan dia hanyalah permainan kata untuk satu hakikat. Tiada yang hidup kecuali Allah. Kini, ketika ia menyampaikan kalamullah, sebagian hati bergetar, sebagian menolak, sebagaimana umat-umat dahulu. Namun risalah tetap berjalan, sebab kalam tidak bisa dihentikan manusia. Ia mengalir dari langit melalui pewaris-pewaris yang ditentukannya, hingga seluruh manusia kembali mengenal Tuhannya. Dan kami tidak mengutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat menjelaskan kepada mereka. QS Ibrahim 14:4. Maka jelaslah bahwa setiap zaman memiliki bahasanya, dan setiap bahasa memiliki rasulnya. Di zaman ilmu dan teknologi ini, risalah pun disampaikan kembali, melalui lisan manusia yang dipilih, dan melalui pena yang menjadi saksi.